يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita awali kajian kita, pertemuan kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat, dan kita termasuk orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala karena keluar dari rumah kita untuk mencari ilmu. Malam hari ini kita akan lanjutkan membaca kitab lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, masih pada Kitabus Shalah, masih membahas tentang masalah salat pada bab yang ke-47, di mana sebelumnya pada bab yang ke-46 kita membahas tentang masalah takbiratul ihram yang menjadi tanda masuknya seseorang dalam salat. Bab berikutnya yaitu 47, bab man la yuhsinul qiraa'ata, bab orang yang qiraah atau bacaan Al-Fatihahnya tidak baik. Wa aqalli fardhis salati, dan fardu salat minimal, serta takbir ketika meluncur dan naik, ketika menunduk ataupun naik. Jadi bab ini agak panjang cakupannya. Yang pertama membahas tentang orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak baik. Yang kedua, fardu atau wajibnya seseorang sholat dikatakan sah minimal, serta takbir ketika seseorang ruku, bangkit dari ruku, sujud atau bangkit dari sujud. Akhbarana Ar-Rabi qala akhbarana Syafi'i qala, Ar-Rabi telah mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i ia berkata, Asy-Syafi'i telah mengabarkan kepada kami. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, akhbarana Ibrahim bin Muhammad an Ali bin Yahya ibn Khaladin an abihi an Rifa'ata bin Malik. Ini Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Nabi SAW berdasarkan jalur periwayatan beliau. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ali bin Yahya bin Khalad dari abahnya dari Rifa'ah bin Malik. Ini sumber utamanya. Imam Syafi'i mendapatkan hadis dari seorang sahabat yang namanya Rifa'ah bin Malik. Annahu, bahwasanya ia, yaitu Rifa'ah bin Malik, sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza qama ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berdiri, ilas salati, menuju salat. Artinya seseorang yang hendak melakukan salat, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana yang telah Allah perintahkan, Allah ta'ala perintahkan. Summa liyukabbir, kemudian hendaknya dia bertakbir. Fa in kana ma'ahu syai'un minal Qur'an, maka jika dia memiliki bacaan sesuatu dari Al-Qur'an, qara'a bihi, maka dia membacanya. Wa illam yakun ma'ahu syai'un, dan jika dia tidak memiliki bacaan apapun minal Qur'an, dari Al-Qur'an, falyahmadillah,
maka hendaknya dia bertahmid kepada Allah. Wal yukabbir, dan bertakbir. Tsumma liyarka, kemudian dia rukuk. Hatta yatma'inna raki'an, sampai dia tenang dalam kondisi rukuk. Tsumma liyarfa, kemudian dia bangkit dalam kondisi dari rukuknya. Falyakum, lalu dia berdiri. Hatta yatma'inna qa'iman, sampai dia tenang dalam kondisi berdiri. Tsumma yasjudu, kemudian dia bersujud. Hatta yatma'inna sajidan, sampai dia tenang dalam kondisi sujud tersebut. Tsumma liyarfa, kemudian hendaknya dia bangkit mengangkat ra'sahu, kepalanya. Falyajlis, lalu hendaknya dia duduk. Hatta yatma'inna jalisan, sampai dia tenang dalam kondisi duduk tersebut. Faman naqasa min hadza, barang siapa yang mengurangi dari hal ini, fa innama yungkisu min salatihi, berarti dia telah mengurangi salatnya. Ini riwayat yang pertama, dan para ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah sahih. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam masalah salat, bab salatu man la yuqima sulbahu fir ruku' was sujud. Tapi babnya berbeda. Imam Abu Dawud menukil hadis ini, meriwayatkan hadis ini dalam bab salatnya orang yang tidak menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Begitu juga hadis ini juga diriwayatkan oleh para imam hadis yang lain, termasuk Imam Ahmad, Ibnu Hibban, juga Imam Ad-Darimi, dan yang lainnya. Lalu kemudian sebelum kita membaca penjelasan Imam Syafi'i, ada satu hadis lagi yang juga beliau riwayatkan. Akhbarana Ibrahim ibnu Muhammad qala akhbarani Muhammad ibnu Ajlan an Ali ibn Yahya ibni Khalad an abihi an Rifa'at bin Rafi. Hadis ini juga sumbernya sama, sahabat Rifa'ah bin Rafi, hanya jalur sanadnya agak berbeda dengan yang pertama. Jadi ada sanad yang berbeda dengan hadis yang pertama, walaupun yang pertama beliau mendapatkan kabar dari nama yang sama, yaitu Ibrahim bin Muhammad. Kemudian setelah itu kalau hadis yang pertama tadi adalah dari Ali bin Yahya. Ini ada satu orang lagi sebelumnya. Rifa'ah bin Rafi mengatakan ja'a rajulun. Nah, ini berarti berupa cerita. Kalau tadi Rifa'ah mengatakan saya telah mendengar. Ada seorang laki-laki yang datang, yusolli fil masjid, salat di masjid. Qariban min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu di masjid, ada seorang laki-laki yang salat. Kebetulan salatnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Summa jaa, kemudian setelah selesai orang ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang ini mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, a'id salataka, ulangi salatmu. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau tidak salat. Padahal tadi orangnya ya salat, tapi oleh Nabi disuruh ngulangi. Fa'ada fasalla kanahwi mimma shalla, lalu dia pun bangkit mengulangi salat persis dengan salat yang sebelumnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang lagi kepada Nabi, Nabi bersabda dengan kalimat yang sama. A'id salataka, ulangi salatmu. Fa innaka lam tusalli, karena kamu tidak salat. Faqala, lalu kemudian orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, kalau di sini 2 kali, riwayat yang lain sampai 3 kali.
tetap disuruh mengulangi oleh Nabi. Karena oleh Nabi itu bukan sholat namanya. Lalu kemudian orang ini pun berkata kepada Nabi SAW, "Alimni ya Rasulullah, kaifa usalli?" Ajari aku wahai Rasulullah bagaimana aku harus sholat. Saya sudah sholat 2 kali, saya sudah sholat 3 kali. Terus saja jenengan mengatakan saya tidak sholat, belum sholat. Saya harus ngulangi. Qala, nah disinilah kemudian Rasulullah SAW memberikan bimbingan. Idza tawajjahta ilal qiblah. Kalau kamu sudah menghadap arah kiblat, fakabbir, bertakbirlah. Ini takbiratul ihram, takbir pembuka. Summaqra bi ummil Qur'an. Kemudian bacalah ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Wa ma sya'allahu an taqra'ah. Dan apa yang Allah kehendaki untuk kamu baca. Artinya baca surat, terserah kamu hafalnya apa. Lalu kemudian faj'al rahataika, jadikan kedua telapak tanganmu ala rukbataika, pada kedua lututmu. Berarti ini gerakannya sudah gerakan ruku'. Wa makkin ruku'aka, dan tetapkan rukukmu. Wamdud dhahraka, dan panjangkan atau luruskan punggungmu. Ketika ruku disuruh benar-benar kokoh dalam ruku dan punggung kondisinya lurus. Fa idza rafa'ta, nah kalau kamu sudah bangkit dari ruku, fa aqim sulbaka, tegakkan punggungmu, tegakkan tulang sulbimu. Dalam kondisi benar-benar berdiri dengan sempurna. Warfa' ra'saka, dan angkat kepalamu, hatta tarji'al idhamu ila mafasiliha, sampai tulang-tulang itu kembali ke tempat persendian, ke tempatnya masing. Jadi benar-benar ketika selesai ruku, kemudian bangkit, kondisinya tulang ini kembali seperti sebagaimana awal sholat dalam kondisi berdiri. Fa'idha sajadta, lalu apabila engkau sujud, famakkin sujudaka, kokohkan sujudmu. Artinya jangan bergerak-gerak, jangan condong ke kanan ke kiri. Fa'idha rafa'ta, lalu apabila engkau bangkit dari sujud, berarti ini duduk di antara 2 sujud, fajlis ala fakhidhikal yusra, duduklah pada pahamu yang kiri. Summasna' dzalika fi kulli rak'atin, kemudian lakukan itu di setiap rakaat, wasajdatin, dan sujud, hatta tatma'inna, sampai tumakninah, sampai engkau tenang. Hadis yang kedua inilah yang disebut oleh para ulama dengan hadis musi'is shalah, hadis orang yang sholatnya rusak. Jadi ada hadis-hadis itu yang menyebutkan tentang bimbingan Nabi secara detail dalam beberapa kaifiyah ibadah. Contoh tentang masalah haji. Ada hadis yang detail dari awal Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah sampai selesai. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Jabir bin Abdullah. Hadisnya sangat lengkap. Tiap perjalanan dicatat dan diceritakan oleh Jabir ini. Lalu ada hadis tentang wudu yang detail, yaitu hadisnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika bersama dengan sahabat yang lain, tolong ambilkan saya air. Kemudian beliau mempraktikkan wudu secara detail dan mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa wudu'i hadza. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu seperti wuduku ini. Jadi hadis, contohnya hadis haji, hadisnya Jabir, hadis wudu, hadisnya Utsman bin Affan, hadis salat, hadis Rifa'ah bin Rafi'. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan sedetail ini dibandingkan dengan hadis-hadis lain yang sepotong-sepotong. Ya, kalau ini urut, karena memang Nabi memberikan bimbingan kepada orang yang sholatnya rusak. Baik.
Nah, dari dua riwayat hadis ini yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka kemudian beliau memberikan penjelasan, memberikan komentar. Qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa bihadza, dengan inilah kullihi semuanya, hadis ini ya maksudnya, na'khudhu, kami berpendapat. Fa amara man lam yuhsin yaqra'u an yadhkurallaha ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang bacaannya tidak benar, terutama Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat, sehingga seseorang yang sholat harus berupaya untuk memperbaiki bacaan surat Al-Fatihahnya. Jangan sampai membaca surat Al-Fatihah, pengucapan hurufnya merubah makna, atau panjang pendeknya merubah makna. Misal seseorang yang membaca huruf Ain misalnya, ini diupayakan untuk benar-benar, kalaupun tidak sempurna ainnya, maka mendekati. Panjang pendeknya atau tasdidnya ketika mengucapkan iyyaka, maka harus benar-benar didobel huruf ya-nya itu sehingga ada tekanan di situ. Tidak langsam atau lurus, misalnya dibaca iyyaka, beda sekali maknanya. Kalau iyyaka hanya kepadamu, kalau iyyaka itu artinya adalah apa? Dhau'us syams, cahaya matahari. Na'budu, wah, parah artinya nanti. Ya. Memang ada qiraah yang menyebutkan tanpa tasdid, tapi ini qiraah yang syadzah, qiraah yang ganjil, ya, dan qiraah yang aneh, sehingga tidak dipakai. Karena memang ada beberapa kali, ya, orang tidak tahu. Sebenarnya ada orang-orang yang bacaan Fatihahnya lebih benar, dan saya beberapa kali mendapati ini, tidak di sini sih, di tempat lain, bukan di Jawa Timur. Ya. Bacaan Al-Fatihahnya seperti itu. Dan dia merasa sangat pede untuk maju. Padahal para ulama sepakat, apalagi imam yang 4, kalau sampai surat Al-Fatihahnya itu dibaca tidak benar, merubah makna, maka mereka sepakat sholatnya tidak sah. Kalaupun sholat dalam rangka untuk menjaga, maka dia balik pulang sholat lagi. Balik pulang sholat lagi. Dia tidak sholat di rumah saja, tetapi kemudian dia ikut sholat jamaah dalam rangka untuk menjaga persatuan. Dia kelihatan di masjid, tapi kemudian dia sholat lagi di rumah. Kalau memang tidak ada masjid lain. Imam Malik dulu, di zaman beliau itu sholat asarnya terlambat, telat, ya, diundur. Tapi beliau tetap ikut sholat yang sebelumnya sholat sendiri di rumah tepat waktu, kemudian sholat jamaah, ya, dalam rangka untuk menjaga seperti itu. Nah, orang yang bacaan Al-Fatihahnya salah, tidak benar, bahkan tidak bisa membaca ayat-ayat yang lain, karena nanti ada alternatif, kata beliau. Orang kalau tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dan benar, ada alternatif lain. Ya. Tapi kalau alternatif ayat lain, surat lain dia pun tidak bisa, maka an yadhkurallaha ta'ala. Hadis yang pertama tadi, dia berzikir kepada Allah. Dengan cara apa? Tadi di dalam hadis, setelah bertakbir, kalau tidak bisa baca Quran, nggak bisa baca sama sekali, maka falyahmadillah, hendaknya dia bertahmid, membaca alhamdulillah. Wal yukabbir, dan bertakbir.
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Atau dalam keterangan beliau yang lain, dia membaca kalimat-kalimat zikir yang terbaik setelah Al-Quran, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wala yujzihi idza lam yuhsin yaqra'u illa dzikrullah. Dan tidak sah salatnya apabila dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah kecuali dia harus berzikir kepada Allah. Artinya tidak boleh seseorang tidak bisa sama sekali kemudian diam. Wa fi hadza dalilun ala annahu innama khutiba bil qiraah. Maka dalam hadis ini ada dalil bahwa Nabi SAW ketika memerintahkan fa idza kana ma'ahu syai'un minal Qur'an, apabila ada padanya bacaan Al-Quran, ini yang diajak bicara adalah orang yang memang bisa membaca dan benar bacaannya. Wa kadzalika khutiba bil faraid man yutiquha wa yaqiluha. Begitu pula yang diajak bicara ini adalah orang-orang yang diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang wajib dari apa yang ia mampu dan dia bisa konsentrasi padanya. Jadi hadis-hadis yang pertama tadi, ini memang orang yang diajak bicara diperintah oleh Nabi, itu orang yang sudah bisa baca Al-Fatihah, sudah bisa baca, sudah punya hafalan ayat-ayat Al-Quran. Nah, seandainya wa'id lam yuhsin ummal Quran, jika seseorang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, wa ahsana ghairaha, tetapi dia bisa membaca surat yang lain dengan benar, lam yujzihi an yusalliya bila qiraatin, maka dia tidak boleh sholat, tidak sah sholatnya tanpa membaca surat lain yang dia hafal. Jadi misalnya, dan ini masyhur ya, kalau kita belajar fikih madzhab Syafi'i dasar di Matan Nabi Suja dan yang lainnya, bahwa ada ganti seseorang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, dalam taraf masih belajar, tetapi ternyata dia bisa membaca surat yang lain dengan benar, ya, maka dia harus membaca surat itu dengan catatan biqadri ummil Quran, dengan catatan sebanding dengan Al-Fatihah dari sisi jumlah ayatnya. Berapa ayat Al-Fatihah? 7. Maka kalau dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar, ada alternatif bagi dia, yaitu membaca surat lain yang jumlah ayatnya minimal 7. La yujzihi aqal min sabi ayatin. Tidak sah kalau kurang dari 7 ayat. Wa ahabbu ilayya, dan aku lebih menyukai an yazida in ahsana, lebih dari 7 ayat jika memang dia bisa membacanya dengan benar. Wa aqallu ma uhibbu an yazida ayatan, dan minimal yang aku sukai adalah dia menambah 1 ayat, berarti ya kalau bisa 8. Hatta takuna qadra ummil Quran, sampai sebanding dengan jumlah ayat di dalam surat Al-Fatihah. Beberapa ulama Syafi'iyah yang lain menegaskan bahwa bukan hanya sekedar sama ayatnya, tapi juga hurufnya. Jenengan tahu ngitung piro hurufi surat Al-Fatihah dalam surat Al-Fatihah? Bismillah dikatutno ae wis ilmu madzhab Syafi'i. Pinten jumlah hurufi? Ora tahu ngitung. Wis, bismillahirrahmanirrahim. Pinten? Loh, berapa? 17. Kurang, dik. Surat Al-Mudaththir. Ya, Mudaththir itu loh kan ada ayatnya. Lawahatul lil bashar 'alaiha
Tis'ata asyar. Ini menceritakan penjagaan neraka sebenarnya. Tapi hurufnya sama dengan bismillah. Nek gak percaya dicoba dihitung. Ya saat ini. Bismillah. Huruf pertama apa? Ba. Huruf kedua. Ya wis. Aku ngangget nek sin sampean iki. Alif ya. Itu kan dihilangkan toh. Asalnya biismillah ya kan. Akhirnya alifnya kan hilang. Ya, moro-moro sin nah ini kurang nanti. Ba, lif, sin, terus mim, terus alif, terus lam malih bener. Ha, bismillah pun nggih. Nah, saiki Ar-Rahman. Alif, lam, ra, ha, mim, nun, terus alif, lam, ra, ha, rohim, ro, biar omang melali rek. Bukan 20 ini. Yang jelas jumlahnya 19 lah. Nggih. Kalau total bismillah dimasukkan sampai waladhdallin itu jumlahnya 139. Enggak percaya hitung dhewe lah. 139 minus bismillahirrahmanirrahim seandainya kalau bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah maka jumlahnya 120. Nah, sebagian ulama Syafi'iyah yang lain itu boleh mengganti Al-Fatihah dengan surat yang lain tetapi tidak boleh kurang dari 139 huruf hijaiyah. Ya. Dan diperkirakan. Tetapi kalau Imam Syafi'i sendiri, sawaun kanal ayu tiwalan au qisaran, baik ayat itu panjang ataupun pendek. Jadi yang menjadi patokan kalau beliau itu ayatnya saja, gak usah ngitung huruf-e. La yujzihi illa bi adadi ayi ummil Quran. Tidak sah kecuali sejumlah ayat surat Al-Fatihah. Wasawaun kunna fi suratin wahidah, baik itu ada dalam satu surat au suwarin mutafarriqah atau surat-surat yang berbeda. La yujzihi hatta ya'tiya bisab'i ayatin, maka tidak sah kata beliau kecuali dengan menggantinya sebanyak 7 ayat. Jadi kalau beliau ini yang penting 7 ayat minimal. Ya. Tapi kalau ulama Syafi'ah yang lain bukan sekedar 7 ayat tetapi jumlah hurufnya juga diperhatikan. Kemudian beliau memberi komentar lagi, wa fi hadis Rifa'ah bin Malik. Kemudian dalam hadis Rifa'ah bin Malik dari Nabi SAW, dalilun ala anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW allamahul fardhu alaihi, mengajarkan kepada orang yang tadi itu fardu-fardunya saja. Fis shalah, di dalam salat. Dunal ikhtiyar, tanpa ada pilihan lain. Tanpa ada pilihan lain. Fa'allamahul wudu, maka beliau kemudian mengawali dengan mengajarkan kepada dia tentang wudu. Kalau kamu sholat, ya, hendak sholat maka wudulah. Ya, kamu berwudu karena ini merupakan syarat sah sholat. Idza qama ahadukum ila sholati falyatawaddo. Jika kamu hendak sholat maka wudulah. Maka berwudulah. Hingga tidak sah salat seseorang tanpa didahului dengan wudu jika dia hadas kecil. Wa takbiratul iftitah. Nah, setelah berwudu, beliau kemudian menyuruh untuk takbiratul iftitah, yaitu takbir pembuka, takbiratul ihram. Qabla al-qiraah walam yadhkur annahu allamahul qawla ba'da takbiratil iftitah. Sebelum membaca Al-Fatihah, beliau tidak menyebutkan mengajari ucapan setelah
takbiratul ihram, tapi langsung disuruh membaca surat Al-Fatihah. Berarti kan dipilih sing napa? Wajib-wajib sing rukun-rukune tok. Wala takbiri fil hafdi war raf'i, termasuk di dalam dua hadis tadi Nabi tidak menyuruh untuk takbir dalam gerakan perpindahan baik rukuk maupun sujud. Maka disinilah kemudian ya di mazhab Syafi'i bahwa takbirul intiqal hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi di mazhab Hambali hukumnya wajib. Wajib itu beda dengan rukun ya, istilahnya. Kalau rukun itu sengaja, nggak sengaja, lupa, ingat, ditinggalkan tidak sah. Tapi kalau wajib, ketika ditinggalkan secara sengaja, maka harus sujud sahwi. Jika ditinggalkan karena lupa, dia tidak melakukannya karena lupa, maka dia, mohon maaf, wajib itu jika ditinggalkan dengan sengaja, hukumnya tidak sah. Maaf ya. Kalau lupa, maka dia sujud sahwi. Ini kalau di mazhab Hambali. Dan takbir intikal ini masuk pada wajibatus sholah. Makanya takbir intikal harus benar. Nah, sehingga dulu Ustaz Khotib pernah menegur. Takbir intikal perpindahan ini namanya intikal perpindahan. Ketika misalnya dia rukuk, maka bunyi takbir itu tidak boleh dibaca saat rukuk. Jadi misalnya begini, maka Allahu Akbar gini. Jadi pas perpindahan itulah dibaca takbirnya, jangan Allahu Akbar. Nah, ini bacaan yang enggak pas pada tempatnya. Karena ada doa sendiri, ada bacaan sendiri ketika rukuk. Begitu juga ketika sujud. Ketika dia meluncur sujud, ya takbir intikal itulah. Jangan ketika sudah sujud baru Allahu Akbar. Ini kalau di mazhab Hambali sengaja tidak sah. Kalau tidak tahu sebenarnya dia yujbaru bisujudi sahwi. Dia harus sujud sahwi. Tapi jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik sunnah. Ya gitulah. Makanya juga kadang wis gak kereng-kereng wis. Gitu aja. Ini gak kereng-kereng ya. Ya. Jadi takbirul intiqal ini jumhurul ulama sunnah. Kalau di mazhab Hambali menjadi wajib. Bagi siapa? Orang yang sholat munfarid sendiri dan seorang imam. Bagaimana dengan makmum? Makmum ini sunnah. Karena bacaannya sebenarnya sudah di cover oleh imam. Nah, di sini walat takbir fil hafdhi war rafa. Nabi tidak menyebutkan dalam hadis ini kamu kalau ruku bertakbirlah, tidak ada. Kalau kamu bangkit dari ruku ucapkan tasmi' sami Allahu liman hamidah. Kalau kamu sujud takbir lagi, tidak ada. Ditinggalkan semua oleh Nabi. Nabi hanya milih yang tadi menurut Imam Syafi'i dan yang lainnya yang pokok-pokok saja, yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Yang lainnya karena nggak disebutkan menjadi boleh dan hukumnya disimpulkan dengan sunnah. Loh, apa dalil mazhab Hambali yang menyebutkan bahwa takbirul intiqal itu wajib? Satu, hadis pertama, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk jadi imam, untuk diikuti. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan takbiratul intiqal. Nah, di situ. Dan praktek-praktek beliau juga disebutkan fakabbaro, selalu fakabbaro, takbir, gitu. Sehingga inilah yang menjadi perbedaan para ulama. Wa qauli sami Allahu liman hamidah. Beliau juga tidak menyuruh ucapan sami Allahu liman hamidah. Kalau jenengan baca sifat sholat Nabi, baik yang ditulis oleh Syekh bin Baz, Syekh Albani, wajib.
takbiratul intiqal. Nggih napa mboten? Nggih. Nah itu. Wala raf'il yadaini fi shalah. Beliau tidak menyuruh untuk mengangkat kedua tangan ketika salat. Walat tasbih fir ruku'. Di dalam ruku' pun Nabi tidak menyuruh kamu baca subhana rabbiyal azim. Makanya di mazhab Syafi'i sunnah. Di mazhab Hambali wajib, nek sengaja ditinggalkan ya gak sah, nek lali sujud sahwi. Was sujud, rukuk maupun sujud. Waqad allamahu al-qira'ata. Dan sungguh beliau telah mengajari membaca Al-Fatihah. Fa illam yuhsin, jika tidak benar bacaannya, fadzikru, maka dengan berzikir. Wa allamahu ruku' was sujud wal i'tidal minar ruku' was sujud wal julu fis shalah. Tapi Nabi tetap menyuruh untuk ruku', sujud, i'tidal dari ruku', i'tidal dari sujud, dan duduk di antara dua sujud. Tapi Nabi tidak mengajari bacaannya. Lah maka bacaannya dalam gerakan-gerakan yang rukun itu, nah di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Falihada qulna man taraka. Karena inilah beliau berkesimpulan bahwa man taraka iftitah as-salati, barang siapa yang meninggalkan bacaan iftitah setelah takbiratul ihram, takbir saat ruku, takbir saat sujud, dia pun tidak mengangkat kedua tangan ketika ruku, ketika sujud, dan dia pun tidak membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, ya, wa yajlisu jalsatan lam ya'murhu biha fis sholati faqad tarakal ikhtiyar. Maka berarti dia hanya meninggalkan sesuatu yang utama. Walaisat alaihi i'adatu sholati, dan dia tidak usah mengulang sholatnya. Baik. Wa allama rajulan fi hadis Ibnu Ajlan. Kemudian di hadis yang kedua, Nabi mengajari seseorang, ya, dalam hadis yang Ibnu Ajlan tadi, membaca surat Al-Fatihah. Wa qala ma syaa Allah, dan beliau pun mengatakan ma syaa Allah, apa yang Allah kehendaki. Fa ja'ala dzalika ilal qari fahtamala an yakuna qira'atu ummil Qur'an fis sholati fardhon. Maka ini menjadikan maknanya bahwa membaca Al-Fatihah dalam salat itu wajib. Ma'a ma ja'a fiha ghairu hadza mimma yusbihu. Bersamaan dengan apa yang ada dalamnya selain surat Al-Fatihah ini, sesuatu yang semisal tadi. Jadi kalau 7 ayat, kalau dia tidak bisa membaca dengan benar surat Al-Fatihah yang banyak 7 ayat, maka dia membaca surat yang lain yang jumlahnya minimal 7 ayat juga. Wal amdu fi tarki ummil Qur'an, sengaja meninggalkan bacaan Al-Fatihah, wal khata', dan salah. Pada orang itu sengaja meninggalkan Al-Fatihah atau membaca tapi salah. Sawaun samiugi padha mawon. Sama saja itu hukumnya. Fi an la tujzi'a rakaatun, bahwa tidak sah satu rakaat itu illa biha, kecuali dengan suratnya Al-Fatihah tadi. Au bisyai'in ma'aha, atau dengan sesuatu yang bersamanya tadi, yang semisal. Illa ma yudhkaru minal ma'mumi insyaallah ta'ala wa man la yuhsinu yaqra'uha. Falihada qulna inna man lam yuhsin yaqra'u ajza'atuhu shalah bila qira'atin. Karena inilah kami berpendapat bahwa orang yang tidak benar membaca Al-Fatihah, maka sholat dia sah dengan syarat tadi, menggantinya dengan surat yang lain dengan jumlah minimal 7 ayat.
Wa bi annal fardhu 'ala man 'alimahu wa lam yadhkurun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-julusa litasyahhud. Dan yang wajib juga atas orang yang mengetahui dan Nabi tidak menyebutkan duduk untuk tasyahud, innama dzakarul julus minas sujud, tapi beliau hanya menyebutkan duduk dari sujud, maka fa'aujabna tasyahud wassalah ala nabi. Maka walaupun tidak disebutkan tasyahud, bersolawat kepada Nabi, tetapi ini hukumnya wajib ya di mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab yang lainnya. Ya. Jadi ini tentang bacaan surat Al-Fatihah. Ya. Seperti misalnya ada seseorang yang baru masuk Islam, dia dalam taraf belajar, maka di samping proses dia belajar membaca surat Al-Fatihah, kalaupun dia tidak bisa, apalagi surat yang lain misalnya, ajari zikir tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang menambahi dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa man lam yasha lam yakun. Jadi jumlah zikirnya sama 7-nya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian masya Allah, wa ma lam yasha lam yakun. Pas 7. Tapi seandainya menyukupkan dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sudah cukup. Dan kemudian terus seseorang untuk belajar membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Bab yang berikutnya, bab raf'il yadain fit takbiri fis shalah, bab mengangkat tangan dalam takbir dalam salat. Akhbarana Ar-Rabi qala akhbarana Syafi'i qala, Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Imam Syafi'i mengabarkan kepada kami, beliau berkata, akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami. Ini salah satu guru Imam Syafi'i, Sufyan ibnu Uyainah. Ani Zuhri an Salim bin Abdullah, dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari abahnya, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata yarfa'u yadayhi hatta tukhadiya mankibaihi. Apabila beliau memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya. Hatta tuhadhiya mankibaihi, sampai sejajar dengan kedua pundak beliau. Wa idza arada an yarka'a, dan apabila beliau hendak rukuk, beliau pun mengangkat kedua tangan beliau. Wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu, dan setelah beliau mengangkat tangannya, itu berarti minar rukuk saat i'tidal, wala yarfa'u bainas sajdataini, beliau tidak mengangkat pada saat dua sujud. Jadi yang beliau angkat dalam hadis ini adalah ketika takbiratul ihram dan posisinya sejajar dengan pundak. Ketika rukuk pun begitu, beliau angkat dua tangan beliau, bangkit dari rukuk, ketika i'tidal pun begitu pula. Tetapi ketika sujud, ya, beliau tidak mengangkat kedua tangan beliau. Jadi setelah i'tidal, sujud, beliau tidak mengangkat tangan lagi untuk sujud langsung. Wa qad rawa hadza siwa ibni Umar isna asyara rajulun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah meriwayatkan seperti ini selain Ibnu Umar ada 12 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hadza, karena inilah naqulu, kami berpendapat, fa na'muru kulla musallin, kami memerintahkan setiap orang yang salat, imaman, baik dia imam, au makmuman atau makmum, au munfaridan atau salat sendiri, rajulan awi imra'atan, laki-laki maupun perempuan, an yarfa'a yadayhi, hendaknya dia mengangkat kedua tangannya, idza iftatahas salata, apabila memulai salat, membuka salat, wa idza kabbara lirruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, saat ruku, saat i'tidal, wa yakunu raf'uhu fi kulli wahidatin min hadhihi salas hathwa mankibaihi. Jadi pendapat beliau itu ngangkat tangan itu sejajar dengan pundak.
Wa yusabbitu yadayhi, dia mengokohkan kedua tangannya, marfu'ataini, dengan membuka kedua telapak tangan, hatta yafrugha minat takbir, sampai berhenti ucapan takbir. Allahu Akbar, baru kemudian sedekap. Wa yakunu ma'a iftitahit takbir, dan bersamaan dengan ketika bertakbir. Allahu Akbar, bersamaan dengan saat bertakbir, antara mengangkat tangan takbiratul ihram bersamaan dengan dia mengucapkan kalimat takbir itu. Wa raddu yadayhi anir raf'i ma'a inqidaihi, dan mengembalikan kedua tangannya dari mengangkat bersamaan dengan selesainya mengucap takbir Allahu Akbar. Wala na'muruhu an yarfa'a yadayhi fi syai'in minadz-dzikri fis shalah allati laha ruku' wa sujud. Dan kami tidak memerintahkan untuk mengangkat kedua tangan pada sesuatu dari zikir tadi di dalam sholat yang memiliki ruku' dan sujud illa hadhil mawadhi, kecuali di tempat-tempat yang 3 tadi itu, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika sujud. Fa in kana bi ihda yaday al-musalli illa, kalau seandainya pada salah satu tangannya ada penyakit, sakit, la yaqdiru ala rafiya, tidak mampu dia angkat, hatta yablugha haitsu wasaftu, sampai pundak tadi, wa yaqdiru ala raf'iha duna dzalika, dan dia hanya mampu mengangkat di bawah pundak, rafa'aha ila haitsu yaqdiru, maka dia mengangkatnya sesuai dengan kemampuan dia. Fa in kanat bihi illatun la yaqdiru ala raf'iha ma'aha mujawizan limankibaihi wala yaqdiru 'ala al-iktisari bi raf'iha 'ala mankibaihi wala ma dunaha fala yada'u raf'ahuma wa in jawaza mankibaihi. Jadi tetap dianjurkan untuk mengangkat kalaupun dia hanya mampu ya tidak sampai pada kedua pundak. Di bawahnya misalnya, karena memang berat sakit salah satunya atau keduanya. Yang penting bagi beliau adalah tidak meninggalkan mengangkat tangan ini. Walaupun begitu, maka mengangkat tangan, kecuali mengangkat tangan pada tempat-tempat tadi beliau hukumi sebagai sesuatu yang sunnah, ya, bukan sesuatu yang wajib, ya, mengangkat tangan. Dan ini para ulama juga sama sepakat bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika takbir ruku, ketika takbir akan sujud, ketika takbir ruku, ketika i'tidal, dan juga bangkit dari rakaat kedua, maka ini semuanya hukumnya sunnah. Tetapi mereka menganjurkan untuk tidak meninggalkannya. Termasuk juga ini yang terakhir, wa yarfa'u yadayhi fi kulli yakbiratin ala janazah, termasuk ketika salat jenazah. Ini pun mengangkat kedua tangan. Qiyas khabaron, berdasarkan khabar, wa qiyasan, dan qiyas ala annahu takbirun. Qiyasnya apa? Ya podo-podo takbiri. Wa huwa qaimun, dan juga dalam kondisi sama-sama berdiri. Ya. Jadi ketika sholat jenazah yang takbir 4 kali, maka setiap kali gerakan takbir itu tetap mengangkat kedua tangan. Dan ini juga jumhurul ulama seperti itu. Ada pendapat yang memang tidak mengangkat kedua tangan, ya, tapi itu minoritas ulama. Wa fi kulli takbiril aidaini, setiap takbir pada sholat Id, Fitri maupun Adha, yang 7 dan 5 itu. Cuma perbedaannya, kalau di mazhab Syafi'i 7 itu hanya takbir ziyadah atau zaidah. Sementara takbiratul ihramnya tidak masuk. Berarti kalau takbiratul ihram ditambah takbir zawaid, tambahan itu jumlahnya 8. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sampai 7 kali. Di mazhab Hambali 7 itu plus takbiratul ihram. Tapi yang rakaat kedua sama 5. Jadi jenengan misalnya kalau ada yang imami pitu kok sak takbiratul ihrame. Nah, pertama mungkin dia ngitungnya kurang pas,
Sing kedua dia mempraktikkan mazhab Hambali. Wal istisqa dan juga ya takbir itu saja dalam istisqa ya. Li'anna kulla hadza takbirun, karena ini semuanya namanya takbir, wa huwa qaimun dan dilaksanakan dalam kondisi berdiri. Wa kadzalika yarfa'u yadayhi fit takbiri li sujudil Qur'an. Begitu pula mengangkat kedua tangan saat takbir untuk sujud tilawah. Ini beliau memang pendapatnya seperti itu. Tapi mayoritas ulama untuk sujud tilawah tidak mengangkat kedua tangan, hanya kalimat takbir saja. Wa sujudi syukri dan sujud syukur. Jadi kalau Imam Syafi'i ya mau sujud tilawah, sujud syukur mengangkat kedua tangan terlebih dahulu. Li'annahuma ma'an takbiru iftitahin, karena ini bersama dengan ya sama-sama takbir pembuka. Wasawaun fi hadza kullihi shalla, dan semua ini ya baik dia lakukan saat salat atau sujud wa huwa qaimun, dan dia awalnya dalam kondisi berdiri, au qaidun atau duduk, au muttaji'un atau berbaring, yumi'u ima'an dia berisyarat dengan satu isyarat fi an yarfa'a yadaihi, karena kalau berbaring kan berarti dia tidak bisa menggerakkan kedua tangannya, maka dengan isyarat. Intinya menurut beliau bahwa sesuatu yang gerakan itu sujud ya tetap dianjurkan bagi beliau untuk mengangkat kedua tangannya, baik saat sholat sujud ya, kemudian atau sholatnya dalam kondisi duduk atau berbaring, kalau berbaring dengan isyarat. Sujud tilawah maupun sujud syukur tetap beliau menganjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Wa in taraka raf'al yadain, nah kalau dia tidak melakukannya ya baik dalam sholat wajib maupun sunnah atau sujud atau sholat id, jenazah, karihtu dzalika, beliau menganggap itu sebagai sesuatu yang makruh, dan dia tidak usah walam yakun alaihi i'adatu sholat, dia tidak usah mengulangi sholatnya dan tidak usah sujud sahwi juga. Wallahu a'lam bishawab. Atau barangkali ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, oke. Ya, para ulama sepakat kalau pakai takbirnya, jumhurul ulama, ya jumhurul ulama. Ada yang berpendapat tidak pakai takbir. Ini bisa dicek juga dalam kitabnya Imam Nawawi, ya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mayoritas para ulama ada takbirnya. Nah, yang menjadi masalah tadi angkat tangan atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa tidak membaca takbir ketika sujud tilawah. Barangkali misalnya ada imam ketika membaca ayat sajadah ternyata tanpa takbir, moro-moro sujud. Lha iki iso bingung ngiliane iki. Gerakan itu terutama sing dukur misalnya enggak tahu ya. Jadi tanpa takbir, tiba-tiba apa? Sujud gitu aja. Nanti bangkitnya pun tanpa takbir lagi. Tanpa takbir lagi. Ya. Cuman kalau saya pribadi mengikuti pendapat Jumhur tadi yang ada sujudnya, karena ada gerakan baru, maka perlu aba-aba. Apalagi ada jamaah. Ya mungkin kecuali sebelum sholat diumumkan gitu. Pak, mangke niki enten sujud tilawah, kula mboten maca takbir nggih. Wis pokoke jenengan melok mawon. Kenapa? Oh gitu? Oh ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.